Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang DC Universe by James Gunn dan Peter Safran. Di mana beberapa hari yang lalu kita sudah tahu ya bahwa James Gunn itu sudah memutuskan nih siapa yang akan memerankan Supergirl, Woman of Tomorrow di DC Universe. Wah, finally ya teman-teman, akhirnya kita mendapatkan Supergirl dan Superman at the same time untuk DC Universe semesta DC yang baru ya guys. Oke, kita langsung kulik dan langsung kita bahas aja ya tentang Supergirl, Woman of Tomorrow. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja ya kita bahas. Here we go. Oke, kita tahu ya bahwa di film The Flash DCEU yang rilis 2023 kemarin, kita diperkenalkan pertama kali Supergirl ya teman-teman, yang diperankan oleh Sasha Calle. Dan si Sasha Calle ini juga ingin nih pengen karakternya kembali ke DCU, tapi ternyata enggak ya. James Gunn dan Peter Safran memutuskan untuk nge-cast artis yang lainnya, artis yang baru yang memang komik akurat banget, itu Supergirl yang memang blondie ya, hair atau rambutnya itu ya. Kalau Sasha Calle kan dia rambutnya hitam ya teman-teman. Nah, dari semua pilihan artis yang berkualitas, akhirnya James Gunn itu memilih dua kandidat terakhir ya, yang disinyalir salah satunya akan mendapatkan peran Supergirl dan akan memerankan film Supergirl Woman of Tomorrow, yaitu si Millie Alcock dan juga Meg Donnelly. Sebelumnya sih ada 4 orang ya teman-teman, yaitu ada Emilia Jones dan Cailee Spaeny. Tapi dari 4 kandidat Supergirl ini akhirnya mengerucut ya, tersisalah 2 artis yang akan langsung ya screen time bareng James Gunn dan juga Peter Safran, yaitu Millie Alcock dan juga Meg Donnelly. Millie Alcock pasti semuanya sudah tahu ya bahwa perannya yang paling gede, keren, yaitu menjadi Rhaenyra Targaryen versi young, versi mudanya di series prequel Game of Thrones House of the Dragon season pertama. Nah, kalau Meg Donnelly ini terkenal dalam penampilannya di Disney Zombie serta pengisi suara beberapa animasi DC Supergirl. Wah, gila banget ya guys, nggak kaleng-kaleng nih para aktris yang akan memerankan dan juga akan bersaing ya untuk mengambil peran dari Supergirl Woman of Tomorrow. Ada Millie Alcock dari House of the Dragon dan juga Meg Donnelly. Aku nggak terlalu tahu sih Meg Donnelly, tapi aku tahu Millie Alcock ini kualitas aktingnya keren banget ya teman-teman ya. Kalian kalau mau melihat kualitas aktingnya boleh banget nonton series House of the Dragon ya. Keren banget ya guys. Jadi nggak usah diragukan lagi kalau soal kualitas aktingnya. Nah, tepat pada hari Selasa 23 Januari 2024, bos DC Universe yang baru James Gunn dan Peter Safran itu ikut hadir dalam screen test ya. Karena kan untuk mengevaluasi dan untuk mengetahui siapa yang sebenarnya layak untuk memerankan peran Supergirl ini. Dan juga dirumorkan bahwa Millie Alcock dan juga Meg Donnelly itu di screen test bareng juga David Corenswet ya, pemeran Superman di Superman Legacy yang baru nih guys. Dan juga dirumorkan bahwa Supergirl ini nanti pertama kali akan diperkenalkan di filmnya Superman Legacy yang akan rilis tahun 2025 ya gengs. Nah, jadi memang ini semua itu harus segera cepet ya dibuat ya guys ya, karena memang ini bener-bener deadline banget nih. Jadi screen test pemeran Supergirl ini nanti akan langsung acting dengan David Corenswet ini ya, siapa yang chemistry-nya lebih dapat gitu ya teman-teman. Meg Donnelly itu ternyata adalah sepupunya dari si David Corenswet itu ya, jadi mereka kayak punya hubungan darah juga ya. Peran Supergirl ini menjadi sangat vital dan center ya di DCU nanti guys. Karakter Supergirl ini juga pernah muncul ya di filmnya The Flash seperti yang aku katakan di awal tadi, namun ya cuman muncul gitu aja ya, langsung diganti guys, langsung di recast nih dengan yang asli di DCU. Di film Superman Legacy nanti akan diperkenalkan pertama kali si Supergirl ini ya, sekalian promosiin ya, sampai nanti kita dapat solo movie-nya Supergirl, itu Supergirl Woman of Tomorrow. Wow, gila, keren banget ya gengs. Tapi kita harus nunggu sampai tahun 2025 nih. Oke, jadi sudah terkait dari 2 kontestan atau 2 artis yang memperebutkan karakter Supergirl ini. Akhirnya setelah lama nih ya screen test, kemudian cek chemistry dengan David Corenswet as our Superman, akhirnya muncullah ya hasilnya siapa yang memenangkan dan juga mendapatkan peran Supergirl ini. James Gunn juga sudah official ya mengumumkan di Instagram pribadinya bahwa Millie Alcock lah yang memenangkan peran Supergirl ini ya, mengalahkan Meg Donnelly. Wow, gila, keren banget ya teman-teman. Berarti kan setelah screen test kemarin dan mencari chemistry dengan David Corenswet as a Superman, nah yang paling dapat berarti si Millie Alcock ini ya teman-teman. Karena kan memang Millie ini
Aktingnya itu keren banget guys. Kalian wajib banget nonton series House of the Dragon biar tahu kualitas aktingnya. Banyak banget soal yang ngebully Millie ini ya setelah dia yang terpilih menjadi Supergirl ya. Dan mengkomparasi bentuk wajahnya, lookingnya dengan McDonnelly. Padahal yang namanya film ya, yang namanya aktor, yaitu kan yang dilihat itu aktingnya ya teman-teman ya. Yang namanya muka, wajah, dan lookingnya itu kan adalah inner beauty dan juga auranya sendiri nanti keluar ya kalau aktingnya bagus ya. Nah kalau si Millie ini terpilih, aku yakin banget karena memang aktingnya oke, berkualitas dan bagus, serta chemistry-nya dapat dengan David Corenswet. Nah mungkin McDonnelly ini mungkin secara dari wajahnya mungkin memang lebih cantik, tapi mungkin kualitas aktingnya di bawahnya si Millie ya. Jadi ya seperti itu guys. Welcome Millie Alcock as our Supergirl di DC Universe. Terima kasih James Gunn dan Peter Safran yang sudah nge-cast ya Millie Alcock, dan akhirnya ia mendapatkan peran Supergirl ini. Walaupun di real life mereka ini satu keluarga, McDonnelly dan David Corenswet, mereka ini sepupuan, tapi nggak jamin ya bahwa acting mereka dua akan memunculkan chemistry yang diinginkan oleh James Gunn dan Peter Safran ya teman-teman. Yang dimana malah mereka dapatkan di Millie Alcock, sehingga ialah yang memenangkan dan mendapatkan peran Supergirl. Dalam unggahan pribadi di Instagramnya James Gunn, James berkata bahwa Millie ini adalah aktor yang bertalenta, aktor muda yang fantastik atau luar biasa ya. Dan ia sangat sekali excited dan senang banget nih Millie Alcock bisa menjadi part atau bagian dari DC Universe sebagai Supergirl. James Gunn juga mengetahui tentang talenta dan bakatnya Millie ini setelah melihat aktingnya ya di series House of the Dragon. Dan tambah lagi yang membuat si James Gunn ini sangat terpana dan gak habis pikir dengan talentanya si Millie ini ketika dia ikut ya audisi dan screen test untuk Supergirl ini ya. Menunjukkan bahwa Millie ini kemampuan aktingnya itu luas ya, ke berbagai karakter dia bisa gitu loh guys. Sebagai karakter warrior atau pejuang as a young Targaryen di House of the Dragon dia oke, dan menjadi Supergirl itu juga oke di DC Universe. Sehingga kalau James Gunn sudah bertitah dan berkata seperti ini, udah jelas Millie Alcock is the best and the perfect role as Supergirl. Aku sangat excited banget ya dengan DC Universe by James Gunn dan Peter Safran ini ya. Mereka tuh lambat, tapi jelas jalannya kemana ya. Setelah David Corenswet as Superman, ini ada Millie Alcock as Supergirl. Nah ini kan sedikit demi sedikit mereka memperbaiki ya semesta DC ini ya. Semoga kedepannya dipermudah nih jalannya James Gunn untuk memperbaiki DC Universe, semesta DC yang sudah hancur itu ya guys ya. Welcome Millie Alcock as Supergirl. Dan juga kayaknya aku mau ketawa ya teman-teman ya, bagaimana netizen itu membandingkan nih Supergirl Millie Alcock dengan Supergirl versi TV series Melissa Benoist yang kaleng-kaleng gak jelas itu. Wah udah beda banget ya kualitasnya, komparasi dan juga perbandingannya gak sesuai ya. Supergirlnya Millie Alcock DCU dengan Supergirlnya TV series yang gak jelas itu. Bagi kalian yang gak tahu, karakter Supergirl di DC Comic itu pertama kali dimunculkan di Action Comic atau DC Comic The Supergirl from the Kryptons isu 252 tahun 1959. Jadi karakter Kara Zor-El atau Supergirl ini sudah diperkenalkan di tahun 1959 ya, udah jauh dan lama banget. Supergirl Millie Alcock ini nantinya juga akan ya memerankan film solonya sendiri, yaitu Supergirl Woman of Tomorrow, dimana film DC Universe Supergirl Woman of Tomorrow ini mengambil referensi dari komik limited series 8 episode, yaitu Supergirl Woman of Tomorrow itu sendiri sama ya judulnya dengan versi komik, dimana komik Supergirl Woman of Tomorrow ini diadaptasi langsung dari Tom King graphic novel, menceritakan Kara Zor-El yang pergi travel across the galaxy atau keluar angkasa untuk merayakan ulang tahun ke-21-nya ya, bersama dengan temannya Krypto the Superdog. Malah dia sampai ke sebuah planet dan bertemu dengan karakter baru yang hendak balas dendam, yaitu Ruthie. Di planet ini kekuatan Kara Zor-El itu melemah ya, karena matahari merahnya besar banget di sini yang menyerap semua kekuatannya. Jadi beda ya mataharinya ya, kalau matahari Earth itu memberikan kekuatan, tapi kalau matahari di planet ini membuat Kara Zor-El itu kekuatannya menjadi lemah karena ada red sun. Tapi hal ini gak menyurutkan atau memutus asa si Kara ya, malah dia tambah semangat untuk menyelamatkan orang-orang di planet ini. Komik Supergirl Woman of Tomorrow ini sangat menunjukkan sisi keberanian, pengorbanan dari diri Kara Zor-El, menunjukkan juga nih keputusasaannya, kehilangan harapannya si Kara, dan ketakutan terbesar di dirinya si Kara Zor-El. Menjadikan cerita di komik Woman of Tomorrow ini adalah cerita terbaik ya di DC Comic.
So, aku sangat percaya banget dengan James Gunn yang memilih Millie Alcock untuk memerankan Kara-Zor-El di Supergirl Woman of Tomorrow. Wah, udah gak sabar ya untuk bisa ngelihat nih filmnya ya. Nanti kita lihat nih ya, Millie Alcock pertama kali menjadi Kara-Zor-El di film Superman Legacy. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang pemeran Supergirl yang baru di DC Universe, semesta DC yang baru ya. Semoga ini memuaskan dan keputusan yang tepat yang memilih Millie Alcock. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. See you next time.